Shalom, kami menyambut saudara sekalian dan juga bagi Anda yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah online GBI Bethel. Kami berharap saudara sekalian dalam keadaan yang sehat dan dalam lindungan Tuhan. Bagi yang baru pertama kali bergabung dan juga bagi Anda yang rindu untuk didoakan dan dilayani, dapat mengirimkan komen pada kolom chat. Sebelum kita mengikuti ibadah ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas setiap kebaikan-Mu. Tiba saatnya kami akan beribadah Tuhan, kiranya Kau akan memimpin kami dari awal sampai akhir ibadah. Kami terima lawatan-Mu dan hadirat-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 63 menyatakan bahwa Raja Daud merindukan Tuhan. Betapa jiwanya sangat-sangat rindu dalam hadirat Tuhan. Bahkan seperti tanah yang kering, senantiasa merindukan air. Biarlah jiwa kita pagi hari ini juga merindukan Tuhan. Mari katakan kepada Tuhan. Ya Allah, Engkaulah rinduku, jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair, tak tahan ku menantikanmu, dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkan-Mu. Mari kita mau sama-sama nyatakan seluruh kerinduan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Engkaulah rinduku, jiwaku haus kepadamu Tuhan. Haus kepadamu, Seperti tanah kering tiada berair, tak tahan ku menantikanmu, dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkan-Mu, dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkan-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Bahkan anugerah-Mu, kasih setia-Mu lebih daripada hidup. Sebab itu kami akan memuji-puji Engkau Tuhan. Biarlah Engkau ditinggikan, nama-Mu dimuliakan untuk selama-lamanya. Mari saya mengundang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan dan nyatakan sungguh Tuhan. Ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkan-Mu, dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan
Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Kasih setiamu, rahmat-Mu lebih daripada hidup. Kalau kami boleh memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan siang hari ini Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Biarlah Engkau ditinggikan, Engkau diagungkan. Selama-lamanya. Mari angkat suaramu, angkat hatimu, sembah Dia, sembah Dia. Persembahkan dalam hadirat-Mu Tuhan. Yes Lord. Mari angkat tanganmu sekali lagi di hadapan Tuhan. Nyatakan sungguh Tuhan, inilah setiap hati kami. Katakan hanya Engkau Tuhan. Katakan dengan segenap hati kita, hanya Yesus yang terindah. Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku. Inilah persembahan kami Tuhan. Inilah persembahan. Oh yes Lord. Hanya Engkau Yesusku. Yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Yesus, mari sekali lagi angkat kedua tanganmu dan nyatakan
Kristus Tuhan dan Raja kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas hadirat-Mu. Melalui pujian penyembahan ini kami dikuatkan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kau akan memberkati hamba-Mu. Dan kami siap terima lawatan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Senang sekali kita bisa beribadah bersama-sama. Dan saya percaya Tuhan juga mau mengarahkan kita dengan firman-Nya. Hari ini firman Tuhan berjudul Sehati Menuntaskan Amanat Agung. Kita baca Matius 28 ayat 19 dan 20 yang berkata demikian. Mari baca bersama 2-3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sebelum Yesus naik ke sorga, dia memberikan perintah yang sangat penting yang dikenal dengan istilah amanat agung. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptislah dan ajarlah mereka melakukan segala yang kuperintahkan kepadamu. Saudara-saudara, seringkali kita berpikir kekristenan itu berarti Tuhan memenuhi seluruh keinginan kita. Kita mau kaya, kita mau sehat, kita mau diberkati, Tuhan harus memenuhi keinginan hati saya. Tapi dengarkan saya, kekristenan sejati sebetulnya bicara tentang keinginan Tuhan yang harus kita penuhi sebagai umat yang taat kepada Dia. Bukan apa yang kita mau yang penting, tapi apa yang Tuhan mau, apa itulah yang penting. Seringkali kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan bisnis saya berkati, rumah saya berkati, ini maunya saya. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa kita yang seharusnya berkata, Tuhan maumu apa? Dan aku harus melaksanakan kemauan Tuhan. Sebab hidup kita berfokus kepada Kristus. Sentral kehidupan bahkan alam semesta bukan diri kita tetapi Kristus. Tuhan memberikan PR kepada kita, pekerjaan rumah, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Namun seringkali kita seperti anak SD yang pulang dari sekolah bukan mengerjakan PR pekerjaan rumah tapi main PS, PlayStation, main games. Karena kita merasa main games lebih nyaman dan lebih menyenangkan hidup kita. Saudara, makanya kita harus memahami kehendak Tuhan untuk kita memberitakan Injil. Kenapa kita harus memberitakan Injil dan memuridkan semua bangsa? Karena kita berkata Injil adalah kuasa Allah yang sanggup menyelamatkan setiap orang yang percaya. Injil, Evangelion artinya kabar baik, kabar sukacita bahwa manusia berdosa yang seharusnya binasa dalam neraka ketika dia bertobat percaya kepada Yesus diselamatkan. Dalam Roma 1 ayat 16 dan 17 dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman yang memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Injil bukan hanya pengajaran yang baik. Bukan cuma etika moral yang membuat kita hidup lebih beradab, lebih beretika. Tetapi Injil adalah kuasa Allah yang sanggup menyelamatkan orang yang percaya kepada pemberitaannya. Satu kali ada seorang yang mabuk-mabukan lalu jatuh ke dalam sebuah lubang. Dia berusaha memanjat keluar dari lubang itu tapi tidak bisa. Ketika melihat ada orang jatuh ke dalam lubang, ada seorang yang baik datang dan berkata, kamu jatuh ke dalam lubang ya, kamu mau selamat? Kalau kamu mau selamat, harus berpikir baik, harus berkata-kata yang baik, harus melakukan sesuatu yang baik. Semuanya harus baik. Kalau kamu melakukan itu, kamu akan selamat. Dah, dia bilang. Lalu dia tinggalkan orang yang di dalam lubang itu. Pertanyaannya, apakah pengajarannya, apakah nasihatnya jelek? Tidak, nasihatnya baik, nasihatnya benar. Tapi orang itu sudah
jatuh dalam lubang dan tak berdaya. Ada seorang lain lewat dan berkata, kenapa kamu jatuh ke dalam lubang? Kamu mau selamat keluar dari lubang? Jauhi larangan-larangannya, ikuti perintah-perintahnya. Kamu harus bertakwa kepada Allah, maka kamu akan selamat. Oke ya, sudah dengar nasihat saya? Dan dia pergi juga. Saudara-saudara, sampai datanglah seseorang yang tidak banyak bicara. Dan ketika dia lihat ada orang di lubang membutuhkan keselamatan, dia mengulurkan tangannya. Tangan yang berlubang paku. Dan ketika tangan itu diulurkan ke dalam lubang, orang yang di dalam menangkap tangan tersebut, ditarik keluar. Baru kemudian ada ucapan yang disampaikan, kamu sudah aku selamatkan, pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Kristus itu mengajar, tapi mengajar orang yang telah diselamatkan. Karena yang paling penting adalah status kita sebagai orang berdosa yang diselamatkan lebih dahulu, baru kemudian mendapatkan ajaran kebenaran. Sebab tanpa diselamatkan, walaupun kita tahu harus berbuat baik, kita tidak mampu melakukannya. Dan Injil adalah kabar baik, karena orang berdosa yang percaya bisa diselamatkan. Yesus bukan hanya mengajar, tetapi menyelamatkan. Dia bukan hanya guru selamat, tapi dia adalah juru selamat. Saudara-saudara, banyak guru selamat di berbagai agama di dunia. Mengajarkan banyak hal untuk kita selamat. Do this, do that. Lakukan ini, lakukan itu. Dan mungkin engkau akan selamat. Tapi Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, menyelamatkan kita. Dan di kayu salib dia berkata, it finished, already done. Bukan cuma lakukan ini, lakukan itu, mudah-mudahan kamu selamat. Aku sudah melakukannya bagimu. Karena dia bukan guru selamat, dia adalah juru selamat. Apa bedanya guru tulis dan juru tulis? Guru tulis mengajar kita menulis. Ini Budi, ini Bapak Budi. Dia tulis di papan tulis. Lalu dia bilang murid-murid, kamu ikuti ya tulisan Bapak 100 lembar. Dia nulis satu kalimat, kita disuruh nulis 100 lembar, saudara. Itu guru tulis. Tapi kalau juru tulis, dia yang menulis untuk kepentingan kita. Kita bilang tolong bikin surat, intinya ini kamu yang tulis. Yesus bukan hanya guru selamat yang mengajari caranya selamat. Dia juru selamat. Dia menyelamatkan kita. Karena dia rela menanggung segala dosa kita di atas kayu salib. Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kabar baik inilah yang kita harus sampaikan. Karena ada perbedaan yang sangat mendasar antara agama-agama dan kekristenan. Apa bedanya agama dan kekristenan? Yang pertama, agama itu adalah usaha atau inisiatif manusia untuk mencapai Allah. Usaha kita dari bawah, dari tanah ingin mencapai langit. Sedangkan Injil itu mengajarkan bahwa keselamatan adalah inisiatif Allah, usaha Allah untuk mencari manusia. Yesus bilang bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang telah memilih kamu. Kenapa gereja ini disebut stairway from heaven? Bukankah yang lebih lazim adalah stairway to heaven? Karena stairway to heaven itu adalah usaha manusia dari bawah untuk mencapai sorga. Itu agama. Dan apapun yang kita lakukan untuk mencapai sorga tidak akan pernah berhasil. Karena kalau kita lempar sebuah benda dari bawah ke atas akan selalu jatuh ke bawah. Ada satu hukum gravitasi yang selalu menarik benda itu jatuh ke bawah. Itulah hukum dosa. Kita ingin hidup benar, mulia, tapi jatuh lagi dalam dosa. Sehingga keselamatan adalah stairway from heaven. Allah yang melangkah turun dari sorga. Tidak seorang pun yang sampai ke sorga kecuali dia yang dari sorga. Anak manusia yang datang dan membawa orang yang percaya kepadanya. Yang kedua, agama menekankan amal perbuatan sebagai syarat keselamatan. Kalau kamu baik, mudah-mudahan kamu bisa masuk surga. Makanya tidak akan ada orang yang punya kepastian keselamatan. Karena dia tidak yakin apakah amalnya, perbuatan baiknya bisa membawa dia pada keselamatan. Nanti ditimbang-timbang, amalnya lebih berat atau dosanya lebih berat. Masalahnya di sorga tidak ada dosa, walaupun hanya sedikit.
Jadi walaupun amal saudara lebih banyak, dosamu lebih sedikit, engkau tetap masuk neraka. Karena sorga adalah tempat di mana tidak ada setitik pun dosa di dalamnya. Sedangkan Injil mengajarkan keselamatan karena kita mengimani anugerah Allah, pemberian Allah, free gift kepada orang yang sebetulnya tidak layak untuk menerimanya. Dan pemberian Allah yang diterima itulah keselamatan. Dari pihak Tuhan adalah grace, anugerah. Dia mengulurkan tangan kepada orang yang jatuh di bawah. Dan dari bawah manusia harus menyambut dengan faith, iman. Ketika grace berjumpa dengan faith, iman, hasilnya adalah salvation, keselamatan. Ayat yang terkenal dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 10 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Alkitab mengajarkan perbuatan baik tidak akan membawa kita pada sorga. Tetapi perbuatan baik itu adalah bukti, wujud, hasil bahwa kita sudah diselamatkan. Hati yang bertobat hanya Tuhan yang bisa lihat. Tapi buah pertobatan harus bisa dilihat oleh orang lain. Dan buah pertobatan itu adalah buktinya bahwa kita sudah lahir baru, sudah diselamatkan. Dan karena bukan amal yang menjadi andalan kita, tetapi kasih karunia Tuhan, maka akibatnya ketika agama hanya bisa memberikan kemungkinan keselamatan, semoga barangkali mudah-mudahan insya Allah mungkin Injil menekankan kepastian keselamatan di dalam Yesus. Yohanes ayat yang ke pasal 10 ayat 28 berkata, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka apa? Mudah-mudahan tidak akan binasa. Betul? Mungkin tidak akan binasa. Betul? Semoga tidak akan binasa. Betul? Ucapkan yang betul yang apa? Pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Kalau sudah ada yang pasti, mengapa coba-coba? Mengapa memilih jalan yang kira-kira mungkin? Hanya di dalam Yesus ada kepastian keselamatan. Karena dialah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui Yesus Kristus. Makanya ada satu ungkapan yang terkenal berkata begini. Religion makes us proud of what we have done. The gospel makes us proud of what Jesus has done. Agama membuat kita bangga dengan apa yang kita lakukan. Injil membuat kita bangga dengan apa yang Yesus lakukan. Tidak ada kebanggaan dalam diri kita. Oh, saya orang baik, saya puasa seminggu 2 kali, saya kasih perpuluhan. Dan saya tidak seperti pemungut cukai itu. Itu doa orang beragama, itu doa orang Farisi. Agama membuat kita bangga dengan apa yang kita lakukan. Seakan-akan amal perbuatan kita banyak menolong orang akan membuat kita ke surga. No. Injil mengajarkan kita harus bangga dengan apa yang Yesus kerjakan. Dia mati di kayu salib dan bagian kita hanya percaya kepada Dia. Barang siapa percaya akan diselamatkan. Orang benar akan hidup oleh iman. Nah saudara-saudara, Injil inilah yang kita harus alami dan kita harus bagikan kepada orang lain. Karena Injil sanggup mengubahkan kehidupan orang sejelek apapun pada masa lalu menjadi manusia baru dalam Kristus. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah tiba. Saya baru beberapa hari yang lalu tiba di Indonesia setelah pelayanan di Amerika Serikat, mengunjungi GBI yang ada di Los Angeles, yang ada di Atlanta. Tapi kemudian saya juga hadir di dalam pertemuan Church of God yang merupakan gereja mitra GBI. Dan saya duduk dalam kepemimpinan untuk Church of God yang membawahi sekarang 191 negara di dunia. Dan ada lebih kurang 8,6 juta jemaat dari Church of God kerjasama di Indonesia dengan Gereja Bethel Indonesia.
Nah, saya sempat mampir 2 hari di Jepang sebelum saya balik ke Indonesia. Dan saya ketemu dengan seorang rekan hamba Tuhan di sana. Dan dia memberikan kesaksian ini. Saudara, ada seorang mahasiswa Indonesia yang berangkat ke San Francisco sekian puluh tahun yang lampau. Belajar di sana. Dan dia terlibat dalam pergaulan yang kurang baik. Sering mabuk-mabukan, merokok itu biasa saja. Bahkan dia ngeganja, saudara. Dan dari waktu ke waktu itu makin mengikat dia. Tapi satu kali ada temannya mengajak dia ke persekutuan Kristen untuk anak-anak Indonesia. Cuma beberapa orang. Ya. Rasanya waktu itu belum ada gereja Indonesia di kota tersebut. Jadi baru ada persekutuan, dia ikut-ikutan ya. Sebulan, 2 bulan, hampir 3 bulan lah ikut persekutuan doa. Tapi ganjanya tetap jalan. Sampai satu kali dia cerita, setelah dia makan malam, dia tinggal di kosnya sendirian, dia siapkan ganja, ada peralatan kecil yang dibutuhkan. Dan ketika dia mau ngisep lagi itu ganja, tiba-tiba dia merasa seperti ada suara berbicara di dalam hatinya. Ada percakapan di dalam dirinya. Kamu kan udah dengar khotbah bahwa tubuh kamu adalah bait Allah. Kalau kamu punya rumah, tiap hari dilempari sampah sama tetangga sebelah, dikotori. Kamu marah atau enggak? Dan dia bilang, ya marah dong. Masa rumah saya yang bersih dikotori sama tetangga. Dan dia merasa dalam hatinya, Tuhan seperti bilang, aku marah kepada kamu. Karena kamu mengotori bait Allah, yaitu tubuhmu. Gemeter dia saudara-saudara. Sampai saya tanya, itu kamu lagi sendirian? Tidak ada yang khotbah sama kamu? Enggak ada. Itu tiba-tiba Roh Kudus mengingatkan saya. Dan malam itu dia ambil seluruh botol-botol minuman keras. Dia tuangkan, dia buang ke dalam toilet. Dia buang itu ganja. Dan sejak itu dia tidak pernah menyentuh lagi hal tersebut. Dia melayani Tuhan. Dia belajar Alkitab. Waktu saya ketemu, dia sekarang jadi pendeta gereja Indonesia di Jepang. Allah yang kita sembah, Allah yang luar biasa. Seburuk apapun masa lalu saudara, ketika engkau berjumpa dengan Yesus yang diberitakan oleh Injilnya, maka engkau memiliki masa depan yang baik. Karena Tuhan mengubah hidup kita menjadi baru. Nah, berita Injil inilah yang kita harus kobarkan dengan giat. Sampaikan dengan sungguh-sungguh. Karena Matius 24 ayat 14 berkata, Injil kerajaan akan diberitakan menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Baru setelah itu tiba kesudahannya. Sekarang kita ada di tahun 2023. 10 tahun yang akan datang, tahun 2033. Dan ada banyak lembaga misi internasional menjadikan tahun 2033, 10 tahun dari sekarang, sebagai sebuah tonggak untuk pencapaian pekabaran Injil, penuntasan amanat agung Yesus. Kenapa 2033? Karena Yesus naik ke sorga, dan sebelumnya dia mengungkapkan amanat agung pada tahun 33 Masehi. Sehingga tahun 2033 adalah peringatan 2000 tahun dari pesan Yesus supaya kita pergi untuk memberitakan Injil. Dan kita rindu pada hari ulang tahun yang ke-2000 atau pada peringatan yang ke-2000 tahun di mana Yesus memberikan amanat agung. Penginjilan dituntaskan di atas muka bumi ini. Semua bangsa mendengar berita Injil tentang Yesus itu. Makanya dalam 10 tahun ini kita harus sungguh-sungguh bekerja keras, berupaya supaya keluarga kita, tetangga kita, kenalan kita mendengar Injil. Karena Kristen bukan sekedar, oh yang penting saya percaya Yesus diberkati nanti mati masuk surga. Tetapi kita harus melakukan apa yang merupakan kerinduan Bapa. Hati Bapa adalah hati misi. Karena Bapa merindukan setiap orang yang seharusnya binasa berbalik dan diselamatkan. Saudara, dan kita harus sadar, kita ini perlu memiliki hati misi karena kita juga adalah hasil taburan misi orang-orang percaya dari negara yang lain. Kalau tidak ada bangsa Portugis, bangsa Belanda, atau dari Inggris, dari Jerman, dari Amerika
yang pernah datang sebagai misionaris ke Indonesia, kebanyakan orang Indonesia tidak menjadi Kristen. Dan mungkin kita juga tidak mengenal Injil. Kita akan binasa tanpa Yesus. Kita harus memiliki hati misi karena kita adalah hasil misi yang pernah ditaburkan oleh orang-orang dari berbagai negara. Roma 10 ayat 13 berkata, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tapi ayat 14 dan 15 berkata, bagaimana mungkin orang bisa diselamatkan? Yaitu kalau ada orang yang diutus untuk memberitakan Injil, lalu orang-orang mendengar berita Injil tersebut, percaya dan berseru kepada Tuhan, baru mereka akan diselamatkan. Saudara-saudara, saudara tahu di Papua ada banyak orang-orang Kristen. Tapi kita berhutang kepada dua misionaris dari Eropa, Otto dan Geisler, yang membawa Injil pertama kali ke sebuah pulau yang bernama Mansinam di Papua. Memberitakan Injil, kuburannya ada di sana. Saya pernah mengunjungi kuburan mereka sebagai tonggak pengakuan sejarah. Berita Injil disebarkan dari pulau Mansinam itu sampai ke seluruh kepulauan Papua. Banyak orang Batak sekarang percaya kepada Yesus. Karena apa? Usaha daripada misionaris Amerika yang bernama Henry Lyman dan Samuel Manson yang ingin memberitakan Injil ke tanah Batak. Tapi belum sempat mereka berbicara banyak tentang Injil. Mereka ditangkap oleh orang-orang Batak, dibantai dan daging mereka dimakan, saudara. Ini sesuatu yang sangat mengerikan karena waktu itu masih ada suku kanibal. Dan peristiwa tersebut terjadi tahun 1834. Sampai hari ini ada kuburan mereka di tanah Batak memperingati dua orang misionaris yang pertama kali memberitakan Injil. Dan tampaknya secara manusia gagal. Mereka tidak memperoleh satu jiwa bertobat pun melalui pelayanannya. Mati syahid tahun 1834. Tapi tahukah saudara, di tahun yang sama 1834 di Jerman lahir seorang bayi yang namanya Nomensen, yang kemudian hari dipanggil oleh Tuhan memberitakan Injil ke tanah Batak. Dan dia dikenal sebagai Rasul Tanah Batak. Kalau hari ini jutaan orang bertobat, jutaan orang Batak bertobat, itu karena pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Nomensen. Saya ke Tapanuli beberapa bulan yang lalu, mengunjungi makam dari Nomensen, orang yang luar biasa dipakai oleh Tuhan, memberitakan Injil dan banyak jiwa bertobat. Ada ungkapan berkata darah martir adalah benih gereja. Tapi air mata pendoa syafaat harus menyirami benih itu hingga benih itu bertumbuh. Kalau nggak ada orang-orang seperti Otto dan Geisler, kalau tidak ada orang seperti Nomensen, banyak orang di Indonesia bukan Kristen, saudara-saudara. Kalau tidak ada orang seperti Franciscus Saverius yang datang di Indonesia Timur, nggak banyak orang mengenal Kristus dan menjadi Katolik. Tapi kenapa banyak orang di Indonesia menjadi Kristen ataupun Katolik? Karena kita berhutang kepada para misionaris. Kalau mereka merasa ngapain datang ke negara yang belum maju, yang kanibal, maka kita akan terhilang sampai selama-lamanya. Bukan hanya tentang pemberitaan Injil tentang keselamatan. Ada seorang hamba Tuhan lain, Reverend William O'Filler namanya, dari Bethel Temple di Seattle, Amerika Serikat, yang pada waktu berdoa, dia mendapatkan sebuah dorongan dari Roh Kudus untuk mengutus orang ke Indonesia. Walaupun waktu itu Indonesia sangat tidak dikenal dan dia juga tidak tahu di mana Indonesia itu. Dia menantang jemaatnya dan kemudian dia membiayai dua keluarga dari Amerika, warga negara Amerika, tetapi keturunan Belanda, yaitu Cornelius Grosbeek dan Richard van Claveren, naik perahu kayu, saudara-saudara, sampai berbulan-bulan kemudian baru sampai di Indonesia, tiba di Bali tahun 1921. Setelah melakukan pelayanan cukup alot, mereka pindah ke Surabaya, lalu 1923 Grosbeek pindah ke Cepu yang ada di Jawa Timur dan melayani di sana. Salah satu keluarga pertama yang menyambut
Kedatangan daripada penginjil atau misionaris ini adalah keluarga Van Gessel, orang yang juga keturunan Belanda. Dan di rumahnya lah diadakan ibadah pertama. Ibadah pertama gereja beraliran Pentakosta. Yang percaya bahwa Roh Kudus dan karunia-karunianya termasuk bahasa roh masih berlaku bukan hanya pada zaman rasul-rasul, zaman Alkitab, tapi juga berlaku pada zaman ini. Itu ibadah pertama 1923. Tahun ini 2023. Dan saudara tahu ini adalah 100 tahun peringatan dimulainya ibadah pertama gereja beraliran Pentakosta atau karismatik yang ada di Indonesia. Dan sejak pelayanan tersebut muncul berbagai denominasi aliran Pentakosta di Indonesia. Ada gereja Pantekosta di Indonesia, gereja Sidang Jemaat Allah, gereja Bethel Injil Sepenuh, dan macam-macam gereja yang lain. Antara lain gereja Bethel Indonesia tahun 1970 yang pada tahun ini merayakan ulang tahun yang ke-53, baru berlangsung tanggal 6 Oktober yang lalu. Karena GBI muncul di Wisma DGI, Dewan Gereja Indonesia, di kota Sukabumi. Tapi sekarang menyebar sampai ke ujung bumi. Ada hampir 7.000 GBI di seluruh dunia. Di Indonesia dan 27 negara, sekitar 20.000 pendetanya, PDT, PDM, PDP, dan lebih dari 3 juta orang anggota jemaatnya. Tapi kita berhutang kepada para misionaris seperti William O'Filler, seperti Grosbeck, seperti Richard van Claveren. Dan kini lebih kurang 8 juta orang Kristen beraliran Pentakosta dan sekitar 4 juta orang karismatik di Indonesia yang percaya akan karunia-karunia Roh Kudus, percayakan baptisan Roh Kudus, berdoa di dalam bahasa roh, dan ini merupakan buah misi. Saya bicara beberapa bulan lalu di Amerika Serikat kepada banyak hamba-hamba Tuhan, baik dari Amerika dan juga beberapa dari negara di Amerika Latin. Amerika jangan berhenti memberitakan Injil dan mengutus misionaris. Karena apa yang terjadi di Indonesia, puluhan juta orang percaya Yesus, bahkan mengalami kepenuhan Roh Kudus karena apa yang telah dilakukan oleh para misionaris yang diutus dari Amerika sekian puluh atau ratus tahun yang lampau. Saudara-saudara, tetapi petanya sekarang sudah berubah. Saya membaca satu data, tahun 1900-an, 82% orang Kristen itu ada di belahan dunia utara. Atau sederhananya 82 Kristen itu kira-kira kebanyakan orang bule. Dan 18% yang tinggal di belahan selatan, non bule. Tapi tahun 2020 sekarang kondisinya bergeser. Hanya 33% orang Kristen yang tinggal di bumi belahan utara, bule. Dan 67% di belahan selatan, non bule. Jadi kalau dulu bulenya 82%, sekarang cuma 33%. Dulu yang non bule cuma 18%, sekarang 67%. Dan dari besarnya jumlah timbul tanggung jawab yang besar. Kenapa dulu banyak misionaris berasal dari dunia barat? Karena mayoritas penduduk dunia yang Kristen adalah bule. Sekarang non bule. Dan bukankah orang-orang yang non bule yang sekarang ini harus pergi untuk menjadi misionaris pemberita Injil ke seluruh dunia? Dan benua yang paling banyak penduduknya adalah Asia. 59% penduduk dunia tinggal di Asia. Kristennya hanya 8,2%. Dan bukankah kita harus memberitakan Injil ke seluruh benua? Dan tidak lupa Asia, benua di mana kita juga tinggal. Ini adalah tanggung jawab kita. Misi dari barat sudah turun secara drastis. Sekarang misionaris yang paling banyak itu dari Korea Selatan. Tetapi sejak 1996 jumlah misionaris dari Korea Selatan mulai merosot. Mulai berkurang, saudara. Kalau saudara pergi ke gereja-gereja di Amerika, masih banyak gereja di Amerika yang mendukung pelayanan misi. Saudara, kita mau jadi berkat bagi bangsa-bangsa, bukan hanya bagi bangsa Indonesia yang tinggal di luar negeri.
tapi bagi bangsa apapun, karena Tuhan cinta semua bangsa yang ada di dunia. Haleluya. Nah, bagian terakhir, mari kita memberitakan Injil bukan hanya yang jauh di luar pulau, di luar negeri, di luar benua, tapi juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, Yesus pada waktu ada di dunia, dia memberikan 4 strategi untuk kita bisa memenangkan jiwa yang tercatat dalam Lukas 10 ayat 5-9 yang berkata demikian. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah ini, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah tempat. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang yang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Yang pertama, untuk memenangkan jiwa, kita harus memberkati mereka dengan cara mendoakan mereka agar mereka mengalami damai sejahtera, shalom daripada Kristus. Ayat 5 dan 6 tadi berkata, kalau kamu memasuki satu rumah, katakan lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu akan tinggal di atasnya, tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Bagaimana supaya kita memenangkan lingkungan kita? Berkati mereka dengan berkat secara rohani, memberikan salam damai sejahtera, terutama melalui doa-doa kita. Itu sebabnya waktu kita berdoa, mari kita juga doakan lingkungan kita. Shalom, 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 shalom utara, shalom selatan, shalom timur, shalom barat. Kiranya semuanya mengalami damai sejahtera Kristus. Karena damai sejahtera hanya dimiliki oleh Yesus sang Raja Damai. Kita perlu doakan. Saudara, saya mendorong kita semua juga untuk masuk di dalam kegerakan doa, terutama menjelang pemilihan umum ini. Dan Ibu Suset Hetting yang dulu adalah pendoa syafaat daripada Reinhard Bonnke, seorang hamba Tuhan yang memenangkan mungkin 6 juta orang Kristen yang orang-orang yang ada di Afrika menjadi Kristen, menjadi orang percaya, 60 juta. Dia banyak tinggal di Indonesia, di Papua, di Manokwari, dan dia menghubungi saya beberapa kali. Dia punya beban untuk berkeliling berbagai gereja interdenominasi di seluruh Indonesia untuk berdoa syafaat khususnya menjelang pemilihan umum dan setelahnya. Karena tahun 2024 adalah tahun yang sangat menentukan tentang maju atau mundurnya Indonesia. Dan saya tentu menyambut hal tersebut. Beliau akan datang nanti tanggal 14 November, hari Selasa kita mengadakan pertemuan doa untuk kota Bandung ini dari berbagai denominasi. Indonesia perlu didoakan. Hari-hari ini kita perlu berdoa juga buat Israel. Ini peringatan Yom Kippur, saudara, hari raya pendamaian di mana orang Israel, Yahudi tidak bekerja pada waktu itu. Dan mereka pernah diserang sekian puluh tahun yang lampau pada hari Yom Kippur. Karena hari itu hari yang sangat suci, orang tidak boleh bekerja. Sehingga para tentara juga meletakkan senjata dan diserang waktu itu. Ini juga terjadi. Dan sejauh yang saya tahu, korban Israel yang paling banyak yang mematikan adalah yang sekarang ini. Korban luka sangat banyak, korban mati sangat banyak. Dan tidak ada warning. Tiba-tiba diserang begitu saja. Langsung Benyamin Netanyahu mengumumkan perang. Kita perlu berdoa untuk hal itu. Buat saya ini juga menjadi sebuah hal yang dilematis. Karena Kamis ini rombongan yang akan ke Holy Land akan berangkat melalui jalur Mesir. Dan Minggu malam atau Senin subuh rombongan yang saya pimpin akan berangkat langsung ke Tel Aviv dan langsung setelah itu ke Yunani. Tapi situasi perang sedang terjadi, kita sedang berdoa memohon petunjuk Tuhan. Apa yang kita harus lakukan untuk hal tersebut. Saudara-saudara, karena pesawat sudah di booking, tidak bisa di cancel. Hotel-hotel juga sama. Tapi dalam situasi ini tentu kita berpikir bahwa keselamatan nyawa lebih penting daripada
biaya yang ada. Kita sedang berdoa dan memikirkan, mendiskusikan hal itu. Masalahnya tour leader kita yang juga adalah pemilik dari tour tersebut sedang ada di Yerusalem hari ini, saudara. Dia sedang membawa rombongan 200 lebih orang-orang Indonesia yang ada di sana. Jadi saya mau runding hari ini dan besok melihat situasi. Apakah kita bisa berangkat atau tidak. Tadi saya bicara dengan Pak Edi, masih untung Pak, kita masih ada di sini daripada di sana. Gak bisa kemana-mana, suruh masuk hotel semuanya, masuk ke bunker. Aduh. Jadi Pak Edi gimana? Saya mending gak berangkat katanya. Saudara, kita doa. Karena manusia berusaha tapi Tuhan yang akan menentukan. Kita berusaha bagaimana meminimalisir kerugian yang mungkin ada, baik dari peserta maupun dari pihak tur, karena ini force majeure, sesuatu yang tidak pernah kita duga, tidak pernah kita inginkan. Saya sudah 3 tahun lebih tidak ke sana, saya juga mau berdoa karena salah satu tujuan saya berdoa di sana adalah untuk pembangunan GBI di Sumarekon, The Journey, supaya Tuhan juga memberikan anugerah. Kita perlu berdoa, saudara sekalian. Yang kedua, kita harus bersahabat dengan mereka. Ayat 7 dan 8, setelah kita memberikan salam damai, ayat 7-8, tinggallah dalam rumah itu, makan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Jangan berpindah-pindah rumah, dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota, dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Yang kedua, setelah kita berdoa untuk mereka, memberkati mereka secara rohani, kita harus bersahabat dengan mereka. Penginjilan yang paling efektif itu friendship evangelism. Penginjilan melalui persahabatan. Makanlah bersama dengan mereka. Penginjilan itu enggak harus langsung tiba-tiba, kamu sudah percaya Yesus belum? Kalau enggak, masuk neraka. Ayo bertobat sekarang. Tapi kita jalin relasi yang baik, kenal namanya, ngobrol, makan bersama, sehingga kita menjadi sahabat satu dengan yang lain. Lihat Yesus ketika dia datang ke rumah Sakius. Dia tidak langsung menginjili, mengkhotbahinya. Tapi dia makan bersama dan Sakius bertobat karena friendship evangelism. Yang ketiga, berupaya melayani kebutuhan mereka. Ayat 9a berkata demikian. Dan sembuhkanlah orang sakit yang ada di situ. Kalau ada orang yang sakit, kita doakan, kita sembuhkan. Kalau ada yang kekurangan, kita bantu dengan makanan, minuman, pertolongan. Artinya selain pertama tadi kita berkati mereka, bersahabat dengan mereka, kita juga berupaya melayani kebutuhan mereka. Kita perlu melakukan pelayanan sosial masyarakat karena ini merupakan usaha pra penginjilan di mana kita menabur kasih kepada sesama. Ya, ketika kita menolong orang lain, kita tidak harus bagikan traktat kepada mereka. Tetapi saya percaya kasih itu akan dirasakan oleh setiap orang. Dan yang keempat, ketika mereka merasa bahwa mereka membutuhkan sesuatu yang bukan hanya makanan, minuman, nasihat. Mereka membutuhkan Injil. Ayat 9b dikatakan, katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat kepadamu. Jadi 4 langkah ini adalah hal yang Yesus ajarkan untuk memenangkan jiwa. Berkati mereka, bersahabat dengan mereka, berupaya melayani kebutuhan mereka, beritakan Injil kepada mereka. Dan yang luar biasa, Roh Kudus akan memberikan kuasa berupa tanda-tanda ajaib kepada orang yang memberitakan Injil. Karena Markus 16 ayat 15 sampai 18 berkata demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Siapa yang mau dipakai Tuhan, saudara berdoa untuk orang sakit, tumpangkan tangan kepada orang sakit. Orang sakit jadi sembuh. Siapa yang rindu dipakai Tuhan sedemikian? Siapa yang rindu dipakai untuk mengusir setan?
Caranya sederhana, beritakan Injil. Sebab kalau kita memberitakan Injil, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Kamu akan menerima kuasa kalau kamu memberitakan Injil. Menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, bahkan sampai ke ujung bumi. Roh Kudus diberikan bukan supaya kita jadi sakti, tapi jadi saksi bagi banyak orang. Karena itu mulai hari ini carilah orang yang sakit, carilah orang yang punya masalah. Apakah itu anggota keluargamu, temanmu atau siapapun. Lalu tawarkan kunjungan doa beberapa kali kepada mereka. Kalau dia yang sakit datangin, jangan langsung ngomong tentang Yesus. Tapi kalau ada seorang ibu tetangga saudara sakit, saudara seorang ibu datang bilang, "Bu, boleh nggak saya bantu? Saya masakin sop ya, supaya ibu juga bisa makan yang hangat-hangat. Nanti sebagian buat suami atau buat anak-anak, kan ibu lagi sakit." Lakukan pelayanan kasih tanpa harus pertama-tama ngomong tentang Yesus. Sekali saudara lakukan, 2 kali, 3 kali. Dan ketika saudara lihat sakit, mau saya antar ke dokter enggak? Dan ketika dia bilang, "Aduh, saya ke dokter tapi bisa sembuh enggak ya?" Percaya Tuhan Maha Kuasa, Tuhan bisa menyembuhkan. Lalu saudara kasih tawaran, "Mau enggak saya doakan ibu?" Kalau dia bilang boleh, saudara mulai bicara tentang Yesus. Alkitab saya bilang Yesus itu bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Tapi kitanya mesti percaya. Lalu saudara mulai bicara tentang Yesus. Doakan dia. Kunjungi lebih dari sekali, 3 kali, 5 kali. Kenapa harus berkali-kali? Pertama, agar kuasa Allah dinyatakan. Kedua, untuk kita bisa jalan relasi dengan orang itu dan keluarganya. Dan yang ketiga, kita punya kesempatan untuk bersaksi kepada mereka. Next slide. Mari kita menjadi pembawa kabar baik. Dan inti Injil itu bisa dirangkumkan 3 yang sederhana ini. Semua manusia berdosa dan upah dosa adalah maut. Kita akan mati masuk neraka. Tapi yang kedua, usaha manusia sia-sia untuk menyelamatkan diri dengan amal, agama, perbuatan baik. Tapi yang ketiga, percayalah Yesus. Kamu pasti akan selamat. Karena Yesus adalah Tuhan Allah yang jadi manusia. Rela mati menebus dosa kita dengan cara mati di kayu salib. Kalau kau membuka hati, engkau percaya kepada Yesus, engkau akan diselamatkan. Maukah engkau percaya kepada Yesus? Kalau dia bilang ya, saudara tuntun dia dalam doa. Tuhan Yesus, saya mengundang engkau masuk di dalam hatiku. Sucikan hati saya. Jadilah juru selamat, Tuhan dan Raja, sekarang sampai selamanya. Gak usah nunggu pendeta. Saudara ucapkan doa yang sederhana. Karena Tuhan melihat hati kita. Manusia berdosa dan harus binasa. Usaha manusia sia-sia. Percayalah Yesus, engkau akan selamat. Ajak keluargamu, ajak temanmu untuk datang kepada Yesus. Jangan sampai terlambat. Tapi mari kita gunakan waktu yang ada untuk memberitakan Injil. Menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus sebelum dia datang untuk kali yang kedua. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kita bersyukur kalau ibadah kita di hari ini telah selesai dan mari kita tutup ibadah ini di dalam doa. Izinkan saya untuk berdoa untuk saudara. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini kalau kami boleh mengikuti ibadah meskipun secara online. Kami percaya Tuhan dimanapun kami berada, Engkau telah menjamah kami sehingga kami merasakan kasih-Mu, kami merasakan penyertaan dari Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk apa yang Kau kerjakan dan kami berdoa untuk setiap kota di mana kami berada, biarkan ada shalom-Mu Tuhan terjadi di tengah-tengah kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang memerlukan bantuan, yang membutuhkan mujizat, kiranya Engkau juga hadir nyata di dalam kehidupan mereka. Biarkan iman kami tetap teguh kepada Tuhan Yesus dan kami percaya saat kami menomorsatukan Tuhan, semuanya Tuhan akan lakukan dan kami akan terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau terima berkat yang daripada Engkau. Terimalah saudara berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
Saudara, kalau saudara terberkati dengan ibadah ini, saya mau mengajak saudara untuk men-sharingkan link dari ibadah ini kepada teman-teman kita. Dan jangan lupa untuk like, juga subscribe sehingga saudara bisa mengikuti setiap program dan ibadah dari YouTube channel ini. Tuhan Yesus memberkati.